Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Kami, tim Fiskal Force, saya Desmani Kawiratika, saya Diani Panitia, Saya Asyifa Nazwa Maharani. akan memberikan tanggapan terhadap teks amnesti sebagai strategi mendongkrak penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Ketika aktivitas ekonomi melemah, konsumsi masyarakat menurun, investasi melambat, dan laba perusahaan berkurang, dampak yang paling nyata adalah menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara justru terus meningkat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga berbagai program pemulihan ekonomi. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari berbagai strategi agar penerimaan negara tetap terjaga. Jika kita melihat perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3%. Kemudian pada tahun 2025, meningkat menjadi 5,11%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, sektor industri, pengolahan, perdagangan, serta aktivitas ekspor yang masih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Namun, memasuki tahun 2026, tantangan ekonomi menjadi semakin kompleks. Meskipun pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,61% secara tahunan, tetapi karena terdapat berbagai tekanan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sepanjang tahun 2026 di kisaran 5% atau lebih rendah dari target pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tekanan berupa pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya kebutuhan subsidi, energi, serta tingginya kebutuhan belanja negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34%, mendekati batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia. Kemudian, pada Mei 2026, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan defisit pertama dalam 6 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Dengan kondisi ini, pemerintah tentu membutuhkan penerimaan negara yang stabil dan cenderung meningkat agar berbagai program pembangunan tetap dapat berjalan. Salah satu kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah Indonesia untuk mendongkrak penerimaan negara adalah teks amnesti atau pengampunan pajak. Teks amnesti merupakan kebijakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, serta membebaskan wajib pajak dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan setelah membayar uang tebusan sesuai ketentuan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, memperluas cakupan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masa yang akan datang. Namun, apakah teks amnesti benar-benar merupakan strategi terbaik untuk mendongkrak penerimaan negara, khususnya ketika kondisi ekonomi sedang mengalami perlambatan? Pada pemaparan kali ini, kami, tim Fiskal Force, mengambil sikap kontra terhadap penggunaan teks amnesti sebagai strategi utama peningkatan penerimaan negara. Menurut kami, teks amnesti memang mampu memberikan tambahan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi belum mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Keyakinan kami didasarkan pada 3 alasan utama. Yang pertama, kebijakan teks amnesti yang telah berjalan sebelumnya masih belum mampu mencapai seluruh target penerimaan negara yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, teks amnesti menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Dan yang ketiga, pengulangan kebijakan teks amnesti berpotensi menimbulkan moral hazard sehingga kepatuhan sukarela masyarakat justru akan menurun. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, kami akan membandingkan 3 kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bidang perpajakan, yaitu Sunset Policy, Tax Amnesty, dan juga Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Mari kita mulai dari kebijakan yang pertama, yaitu Sunset Policy. Sunset Policy merupakan kebijakan perpajakan yang memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi, berupa bunga maupun denda kepada wajib pajak yang secara sukarela memperbaiki kewajiban perpajakannya. Sunset Policy tidak menghapus pokok pajak yang harus dibayar, melainkan hanya menghapus sanksi administrasinya. Program ini pertama kali dilaksanakan pada 1 Januari 2008 hingga 28 Februari 2009 sebagai salah satu respon pemerintah terhadap tekanan krisis ekonomi global. Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus memperbaiki penerimaan negara. Pemerintah menargetkan sekitar 1 hingga 2 juta wajib pajak untuk mengikuti program ini. Dengan target penerimaan sekitar 10 triliun rupiah, menariknya, realisasi jumlah peserta yang mengikuti jauh melampaui target sekitar 5,6 juta wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan Sunset Policy. Namun, di sisi lain, penerimaan negara jauh dari target penerimaan hanya mampu memperoleh sekitar
7,46 triliun rupiah atau sekitar 74%. Data ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi wajib pajak belum tentu meningkatkan penghasilan penerimaan negara. Selanjutnya, pada tahun 2016, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan penerapan penerimaan negara, yaitu tax amnesty. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Berbeda dengan sunset policy, tax amnesty memberikan fasilitas yang jauh lebih luas, di mana wajib pajak yang mengikuti program ini tidak hanya memperoleh penghapusan sanksi administrasi dari sanksi pidana perpajakan atas harta yang telah diungkapkan dan membayar uang tebusan sesuai tarif yang telah diterapkan. Program ini dilaksanakan dalam 3 periode, di mana periode pertama yaitu berlangsung mulai dari Juli hingga September 2016 dengan tarif tebusan paling rendah sebesar 2% untuk deklarasi dalam negeri. Selanjutnya, periode kedua yaitu berlangsung pada Oktober hingga Desember 2016 dengan tarif tebusan meningkat menjadi 3% dengan sasaran yang jauh lebih luas, yaitu termasuk pelaku usaha menengah dan UMKM. Kemudian, pada periode ketiga berlangsung pada Januari hingga Maret 2017 dengan tarif tebusan meningkat menjadi 5%. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sebesar 165 triliun rupiah dengan jumlah peserta sekitar 2 juta wajib pajak. Namun, realisasi dari pelaksanaan tax amnesty menunjukkan hasil yang kurang optimal. Jumlah peserta hanya mencapai sekitar 956 ribu wajib pajak, jauh di bawah target pemerintah dan penerimaan negara. Yang berhasil diperoleh hanya sebesar 114 triliun rupiah atau sekitar 69,10% dari target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, tax amnesty memang berhasil mengungkapkan harta wajib pajak dengan nilai sekitar 4.854 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa masih banyak aset masyarakat yang sebelumnya belum tercatat dalam sistem perpajakan Indonesia. Keberhasilan pengungkapan aset tersebut sering dijadikan alasan bahwa tax amnesty merupakan kebijakan yang sukses. Namun, menurut kami, keberhasilan pengungkapan aset belum tentu sama dengan keberhasilan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Hal ini terbukti pada tahun 2018, di mana jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan, realisasi penerimaan pajak hanya mengalami pertumbuhan sebagai berikut. Pada tahun 2017, penerimaan pajak mulai meningkat seiring membaiknya kepatuhan wajib pajak pasca program tax amnesty dan pemulihan ekonomi. Pada 2018, penerimaan pajak tumbuh signifikan sekitar 13% karena didorong oleh kenaikan barang komoditas dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi perpajakan. Pada tahun 2019, pertumbuhan melambat menjadi sekitar 1,5% akibat perlambatan ekonomi global, pelemahan perdagangan internasional, dan turunnya harga komoditas. Pada tahun 2020, penerimaan pajak turun tajam menjadi 1.072,1 triliun rupiah karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi di berbagai insentif perpajakan dan penurunan aktivitas usaha. Melihat belum adanya optimalnya peningkatan penerimaan negara dalam bidang perpajakan, pasca berakhirnya tax amnesty pada tahun 2017, pemerintah kembali mengeluarkan suatu program pengungkapan sukarela atau PPS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Program ini dilaksanakan mulai dari Januari 2022 hingga Juni 2022. Berbeda dengan tax amnesty yang ditunjukkan untuk menjaring sebanyak mungkin peserta, PPS lebih difokuskan pada pelaporan harta yang belum diungkap dalam surat pemberitahuan tahunan. Program ini terbagi menjadi 2 kebijakan. Kebijakan pertama ditunjukkan bagi wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty pada tahun 2016, tetapi masih memiliki harta yang masih belum dilaporkan. Sementara kebijakan yang kedua hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta yang diperoleh hingga tahun pajak 2020. Namun, belum dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Melalui PPS, pemerintah tidak lagi menetapkan target jumlah peserta maupun target penerimaan negara secara resmi. Fokus pemerintah adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus menambah penerimaan negara pada masa pemulihan ekonomi. Hasil pelaksanaan PPS menunjukkan sekitar 247.918 wajib pajak mengikuti program ini, dengan total penerimaan negara sebesar 61,1 triliun rupiah dan nilai harta yang berhasil diungkap mencapai sekitar 594,82 triliun rupiah. Apabila ketiga kebijakan tersebut kita bandingkan, terlihat bahwa masing-masing memiliki
karakteristik yang berbeda. Sunset Policy berhasil menarik jumlah peserta yang sangat besar, namun tidak mencapai target penerimaan negara. Tax Amnesty berhasil mengungkap aset dalam jumlah yang sangat besar, tetapi target jumlah peserta dan target penerimaan negara juga tidak tercapai. Sementara PPS menghasilkan tambahan penerimaan negara tanpa menetapkan target yang jelas, tetapi jumlah pesertanya jauh lebih sedikit dibandingkan Tax Amnesty. Dari perbandingan tersebut, muncul satu pertanyaan penting. Jika pemerintah telah memberikan kesempatan melalui Sunset Policy, kemudian Tax Amnesty, lalu kembali memberikan kesempatan melalui PPS, mengapa kepatuhan wajib pajak masih perlu didorong melalui program-program serupa? Menurut kami, inilah alasan pertama mengapa Tax Amnesty tidak layak dijadikan strategi utama dalam meningkatkan penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi. Alasan pertama adalah Tax Amnesty hanya memberikan efek jangka pendek terhadap penerimaan negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap program pengampunan pajak selalu menghasilkan tambahan penerimaan negara. Sunset Policy memberikan tambahan sekitar 7,46 triliun rupiah, Tax Amnesty menghasilkan sekitar 114 triliun rupiah, sedangkan PPS menambah penerimaan sekitar 61,1 triliun rupiah. Namun, apabila kita melihat pola pelaksanaannya, tambahan penerimaan tersebut hanya terjadi selama program berlangsung. Setelah program berakhir, pemerintah kembali menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga penerimaan negara secara berkelanjutan. Alasan yang kedua adalah Tax Amnesty menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Bayangkan, terdapat dua wajib pajak. Wajib pajak pertama selalu melaporkan seluruh penghasilannya, membayar pajak tepat waktu, dan memenuhi seluruh kewajibannya setiap tahunnya. Sementara wajib pajak yang kedua sengaja tidak melaporkan sebagian hartanya selama bertahun-tahun. Kemudian, alasan yang kedua, yaitu melalui Tax Amnesty, wajib pajak kedua cukup membayar uang tebusan dengan tarif tertentu, kemudian terbebas dari sanksi administrasi maupun pidana. Menurut kami, kondisi ini akan menciptakan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang baik seharusnya memberikan penghargaan kepada mereka yang patuh, bukan justru memberikan fasilitas yang lebih menguntungkan kepada mereka yang sebelumnya melanggar kewajiban perpajakan. Selanjutnya, alasan yang ketiga adalah munculnya moral hazard akibat pengulangan kebijakan pengampunan pajak. Kita dapat melihat bahwa setelah Sunset Policy pada tahun 2008, pemerintah kembali mengeluarkan Tax Amnesty pada tahun 2016. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Tax Amnesty berakhir. Pemerintah kembali menerapkan PPS pada tahun 2022. Pola kebijakan seperti ini berpotensi membentuk ekspektasi bahwa di masa depan pemerintah akan berubah dan memberikan kesempatan serupa. Akibatnya, sebagian wajib pajak mungkin memilih menunda pelaporan aset atau pembayaran pajaknya dengan harapan akan ada program pengampunan berikutnya. Jika pola pikir seperti ini berkembang, maka kepatuhan sukarela yang menjadi fondasi sistem perpajakan modern justru akan melemah. Wajib pajak akan lebih mempertimbangkan peluang memperoleh pengampunan dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakan sejak awal. Menurut kami, inilah resiko terbesar dari kebijakan Tax Amnesty. Apabila diterapkan secara berulang, selain itu apabila kita melihat tujuan awal Tax Amnesty, salah satu harapan pemerintah adalah memperluas basis data perpajakan sehingga pengawasan pada masa mendatang menjadi lebih efektif. Namun, perlu dipahami bahwa memiliki data saja tidak cukup. Apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, integrasi data antar lembaga, serta sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, tanpa pembenahan tersebut, aset yang berhasil diungkap melalui Tax Amnesty maupun PPS belum tentu mampu meningkatkan penerimaan negara secara optimal pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, menurut kami, keberhasilan utama sistem perpajakan bukan diukur dari seberapa sering pemerintah memberikan pengampunan pajak, melainkan dari seberapa tinggi tingkat kepatuhan sukarela masyarakat. Selanjutnya, apabila kita melihat kondisi ekonomi secara lebih luas, kita dapat memahami mengapa pemerintah memilih Tax Amnesty sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Ketika terjadi pelambatan ekonomi, aktivitas produksi menurun, konsumsi rumah tangga melemah, investasi yang tertahan, serta laba perusahaan ikut mengalami penurunan. Dampaknya, penerimaan pajak dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun jenis pajak lainnya ikut tertekan. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja negara justru meningkat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memberikan bantuan sosial, membangun infrastruktur, serta mempertahankan stabilitas fiskal. Dalam kondisi tersebut, Tax Amnesty memang terlihat sebagai solusi yang cepat karena pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak ataupun menambah jenis pajak baru.
Di sisi lain, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aset yang selama ini belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan yang relatif lebih ringan dibandingkan apabila dikenai sanksi yang sesuai ketentuan perpajakan. Namun, menurut kami, strategi seperti ini hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Permasalahan utama penerimaan negara di Indonesia bukan semata-mata terletak pada belum terungkapnya aset wajib pajak, melainkan pada masih rendahnya kepatuhan pajak, belum optimalnya perluasan basis pajak, masih besarnya sektor ekonomi informal, serta perlunya penguatan administrasi dan pengawasan perpajakan. Apabila akar permasalahan tersebut tidak diperbaiki, maka setiap kali penerimaan negara mengalami tekanan, pemerintah akan kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, yaitu memberikan teks amnesti. Siklus seperti ini tentu bukan strategi yang ideal bagi sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan. Menurut kami, terdapat beberapa kebijakan yang lebih tepat dibandingkan mengandalkan teks amnesti. Pertama, pemerintah perlu memperkuat reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sistem yang semakin modern, data perpajakan akan lebih akurat sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan sejak awal. Kedua, pemerintah perlu memperluas basis pajak tanpa membebani wajib pajak yang selama ini patuh. Masih banyak sektor ekonomi yang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan. Melalui edukasi, kemudahan administrasi, dan integrasi data instansi, jumlah wajib pajak yang aktif dapat terus meningkat secara alami. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Kepatuhan perpajakan tidak hanya dibangun melalui insentif, tetapi juga melalui kepastian bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang lebih tepat sasaran kepada sektor-sektor produktif. Ketika dunia usaha berkembang, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat membaik, maka penerimaan pajak juga akan meningkat secara alami tanpa harus mengandalkan kebijakan pengampunan pajak. Selanjutnya, apabila kita kembali membandingkan 3 kebijakan yang telah dibahas, yaitu sunset policy, tax amnesty, dan program pengungkapan sukarela, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Sunset policy menunjukkan bahwa tingginya jumlah peserta belum tentu menghasilkan penerimaan negara sesuai target. Tax amnesty membuktikan bahwa meskipun aset yang berhasil diungkap secara besar, target penerimaan dan jumlah peserta tetap tidak sepenuhnya tercapai. Sementara PPS kembali menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang sebelumnya belum dilaporkan. Artinya, ketiga kebijakan tersebut memang memberikan manfaat, tetapi manfaat tersebut lebih bersifat sementara. Sampai saat ini, tantangan utama sistem perpajakan Indonesia masih tetap sama, yaitu bagaimana menciptakan kepatuhan sukarela yang tinggi tanpa harus bergantung pada program pengampunan pajak yang terus berulang. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa keberhasilan suatu sistem perpajakan tidak didapat ukur hanya dari besarnya penerimaan negara yang diperoleh secara berlangsungnya program tax amnesty. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya setiap tahun, sistem administrasi perpajakan semakin transparan, penegakan hukum berjalan konsisten, dan penerimaan negara mampu tumbuh secara berkelanjutan. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa kami bersikap kontra terhadap tax amnesty sebagai strategi utama untuk mendongkrak penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi. Kesimpulan ini didasarkan beberapa alasan utama. Yang pertama, tax amnesty belum mampu mencapai seluruh target penerimaan maupun target jumlah peserta yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan ini menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga, pengulangan kebijakan pengampunan pajak berpotensi menimbulkan moral hazard karena wajib pajak dapat menunda kepatuhan dengan harapan akan muncul program serupa di masa depan. Dan yang keempat, tambahan penerimaan negara yang dihasilkan lebih bersifat jangka pendek dan belum menyelesaikan akar permasalahan perpajakan di Indonesia. Sebagai penutup, kami meyakini bahwa masa depan penerimaan negara Indonesia tidak bergantung pada seberapa sering pemerintah memberikan tax amnesty, melainkan pada seberapa kuat reformasi perpajakan dilakukan. Digitalisasi administrasi, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi yang jauh lebih kokoh untuk menciptakan penerimaan negara yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi terbaik dalam menghadapi perlambatan ekonomi bukanlah memberikan pengampunan pajak secara berulang, tetapi membangun sistem perpajakan yang adil, modern, transparan, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara permanen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.